Bismillahirrahmanirrahim. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam akhlak adalah kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kasih sesuatu tidak pernah takut miskin. Rasulullah SAW tidak memikirkan dunia ini. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat zuhud. Ya, ketika Umar bin Khattab, ketika seorang sahabat Ibnu Mas'ud kalau tidak salah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kau bikin tempat tidur buat engkau ya Rasulullah?" Kata Rasulullah SAW, "Mali walid dunya." Apa urusanku dengan dunia? "Inna ma mathali wad dunya kama mathali raqibin istadhalla tahta syajarah thumma raha fataraka." Apa urusanku dengan dunia? Ya. Perumpamanku dengan dunia seperti seorang sedang berkendaraan mampir sebentar kemudian melanjutkan perjalanan. Dunia itu seperti tempat singgahan sebentar, cuma istirahat sebentar. Perjalanan masih panjang. Perjalanan masih panjang. Rasulullah SAW, apa urusan dunia? Kenapa harus bermewah-mewah dengan dunia? Rasulullah tidak butuh itu semua. Ya. Ketika Umar bin Khattab ketemu dengan Nabi SAW dan Nabi di Mashrubah suatu kamar kecil. Kemudian Rasulullah SAW tidur di atas tikar yang memberi bekas di lambungnya. Maka kata Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, ud'u Allah an yuwassi' ala ummatik." Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar memberi kelapangan harta kepada umatmu. Fa inna Rum wa Faris. Ya. Sungguhnya Romawi dan Persia yuwassa' alaihim wa hum la ya'budun Allah. Mereka dilapangkan harta sementara mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awa fi syakkin anta ya ibn al-Khattab?" Kau ragu ya wahai Umar? Ulaika qaumun ujjilat lahum hayatuhum dunya. Mereka itu kaum yang mereka Allah segerakan kebaikan mereka di dunia, di akhirat mereka enggak dapat. Kita di dunia begini memang. Ya. Rasulullah SAW tidak perlu dengan kondisi. Makanya Rasulullah SAW, dia punya baju bagus ada. Ya. Rasulullah baju bagus. Tapi Rasulullah SAW pakai baju seadanya. Kalau dia bagus-bagus, kalau sederhana-sederhana. Ya. Rasulullah SAW seadanya. Kalau tidak takalluf untuk tidak berlebihan, tidak. Ya. Terkadang Rasulullah SAW berjalan hafian. Tidak pakai sendal terkadang. Ya. Kenapa? Agar begitulah manusia, jangan terlalu terikat dengan dunia. Jangan terlalu terikat dengan dunia. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, al-badadatu minal iman. Kesederhanaan, cuek dengan kehidupan dunia itu terbagian daripada iman. Terkadang kita jangan terlalu perhatikan penampilan. Terkadang kita perhatikan penampilan terapi, tapi jangan selalu begitu. Ya biasa kadang-kadang santai-santai aja. Terkadang Rasulullah jalan tidak pakai sendal. Jadi kalau kita terlalu perhatian penampilan, jam diperhatikan, baju diperhatikan, semua penampilan diperhatikan. Lama-lama cinta kepada dunia terlalu dalam. Mobil harus yang mewah, baju harus yang branded, tas harus branded ya. Semuanya, apalagi kalau punya duit, rumah harus mewah, semuanya harus mewah. Sehingga kita mau meninggalkan dunia berat. Ya. Kalau pergi kemana-mana harus naik kelas, bisnis kelas. Subhanallah. Harus dilayani di mana-mana, harus makan yang enak, harus ya akhir rubah cara hidup antum. Antum dunia cuma sebentar. Semakin antum menuruti keinginan syahwat dunia antum semakin sulit, semakin tidak mau mati. Semakin takut mati, semakin cinta kepada dunia. Makan harus yang mewah, beli barang harus yang mewah, tidak mau makan di pinggiran misalnya, tidak mau makan dengan pembantu misalnya, tidak mau. Ya. Style hidup diperhatikan. Ya, apalagi ibu-ibu perhatikan ini ya. Kalau punya duit harus naik bisnis kelas. Ya. Sekali-sekali kita yang sederhana. Sekali-sekali kita makan yang biasa. Tidak selalu yang enak-enak terus. Sesekali kita pakai mobil yang murahan. Sekali kita naik kelas ekonomi meskipun paling belakang. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Sesekali. Ya, bukannya saya melarang kita bersenang-senang. Ada punya duit enggak ada masalah. Tapi jangan biasakan diri kita untuk selalu dilayani, dihormati semua. Ya akhi, dunia akan kita tinggal. Rasulullah SAW terkadang berjalan tidak pakai sendal. Oleh karenanya Rasulullah SAW tidak ada dunia di dalam hatinya. Rasulullah SAW diminta sedekahnya luar biasa. Ya. Ya. Oleh karenanya dalam satu hadis ada seorang wanita memberikan hadiah kepada Nabi. Berikan dia pakai baju, dia jahit baju, dia mansujah, dia jahit kemudian dia berikan kepada Nabi. Kata sang perawi, fa akhadhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Maka Nabi mengambil baju tersebut karena butuh kepada baju tersebut. Rasulullah pakai. Masya Allah, mungkin itu ibu kasihan. Lihat Nabi bajunya mungkin kurang bagus. Dia jahitkan buat Nabi, kasih hadiah. Nabi ambil bukan karena bersenang-senang. Kata sang perawi, fa akhadhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Rasulullah SAW ambil itu baju karena perlu. Karena perlu.
Begitu Rasulullah SAW baru pakai, tiba-tiba datang seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, uksuniha, ma ahsanaha." Ya Rasulullah, baju bagus sekali. Kasih dong buat saya. Subhanallah. Kasih dong buat saya. Rasulullah SAW ini baju bagus lagi butuh. Rasulullah SAW tidak ada hatinya dunia. Maka Rasulullah SAW masuk ke rumah, dia buka, dia lipat, dia kasih, ambil. Bayangkan, baru dikasih, baru diresmikan pakai sekali. Rasulullah sudah pakai. Baru pakai sebentar, belum ada 1 jam sudah dimintain. Mungkin berapa menit baru dipakai sudah diminta. Rasulullah SAW kasih orang tersebut. Para sahabat yang lihat ini sahabat minta, sahabat yang lain pada jengkel. Mereka datang, fulan. Pintar sekali engkau minta kepada Nabi. Dan kau tahu Rasulullah SAW la yaruddu syai'an. Rasulullah SAW kalau ada yang minta, Rasulullah tidak pernah menolak. Pasti kasih. Nah kamu minta ya pasti Nabi kasih. Maksudnya kau pintar banget minta sama Nabi baju yang, kata dia, saya bukan pakai li albasaha. Aku tidak minta untuk saya pakai. Tapi aku berharap ini baju menjadi kafan bagiku. Kenapa? Dia cari berkah. Itu baju sudah keringat, sudah kena badan Nabi. Itu baju sudah kena keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin baju ini menjadi baju yang berkah. Fakanat kafanahu. Maka benar baju tersebut menjadi kain kafannya. Tapi yang jadi perhatian kita, Rasulullah SAW langsung kasih kepada orang tersebut tanpa pikir panjang, tanpa dengan wajah muram ente ini. Ustaz baru dikasih ente minta, ente enggak tahu diri apa gimana, ya. Rasulullah tidak ada muka marah sama sekali, tidak ada muka jengkel sama sekali. Tidak ada sama sekali. Kenapa? Rasulullah sudah ambil aja. Ambil aja. Ketika Rasulullah pulang dari perang Hunain, orang-orang pada datang minta Nabi kasih semua, Nabi kasih orang-orang Arab Badui pada datang, ya Rasulullah, orang-orang Arab Badui yang baru masuk Islam atau belum masuk Islam. Pada datang, mereka tahu Rasulullah SAW itu orangnya dermawan. Mereka minta sampai Rasulullah terpojok, sampai ridaknya terkena duri di sebuah pohon. Rasulullah SAW mengatakan, berikan ridakku. Ya. Kata dia, "Lau kana li adadu hadhil idad, na'aman laqasamtuha bainakum, thumma la tajiduni bakhilan." Ya. Wala kadzaban wala jabanan. Kata Nabi SAW, wahai orang-orang Arab Badui, seandainya saya punya kambing sebanyak, atau saya punya onta sebanyak duri di pohon ini, saya akan bagikan kepada kalian semuanya, dan kalian tidak akan dapati aku seorang yang pelit. Aku tidak pelit. Aku akan kasih semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Saudara Rasulullah SAW mendapatkan ghanimah berupa kambing yang banyak. Sampai kambing tersebut di bainal jabalain, yaitu di antara 2 gunung, yaitu kambing yang sangat banyak memenuhi lembah, banyak sekali. Datang seorang Arab Badui berkata, "Ya Rasulullah, berikanlah kambing-kambing itu kepada aku." Fa'atahu ghanaman bainal jabalain, maka Rasulullah SAW berikan kambing itu semuanya, dikasih kepada orang tersebut. Orang tersebut kaget, Rasulullah kasih. Subhanallah, Rasulullah kasih sama dia. Sampai akhirnya dia pulang, dia berkata kepada kaumnya, "Ya qaumi aslimu." Dia masuk Islam gara-gara dikasih kambing. Dia berkata, "Ya kaumku, masuklah Islamlah kalian. Kalau mau dapat kambing seperti saya, masuk Islam. Fa inna Muhammadan ata'an ma lam yakhshal faqah." Muhammad itu kalau sudah kasih sesuatu tidak takut miskin. Kayaknya asetnya banyak, padahal habis selesai, enggak ada masalah. Ini kita sudah punya harta banyak, punya harta miliar, mau kasih pelit luar biasa. Takut miskin, duit masih banyak. Kenapa? Karena dunia dalam hati kita dunia. Tawakal kurang, dunia terlalu banyak dalam hati. Sampai kata Anas bin Malik, ada seorang datang untuk minta harta, ya, pura-pura masuk Islam supaya dikasih harta, nanti dia kemudian Islam lebih dia cintai daripada hartanya. Rasulullah tahu, Rasulullah minta taklif, Rasulullah ingin mengambil hati mereka, kasih harta. Sampai ada seorang namanya Sofwan bin Umayyah. Tahukah antum siapa Sofwan bin Umayyah? Dialah Sofwan bin Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf bapaknya, majikannya Bilal, yang terbunuh dalam perang Badar. Dia jengkel banget sama Nabi, Sofwan bin Umayyah. Dia salah seorang kaya yang ada di Mekah dan bapaknya terbunuh. Maka dia dendam kepada Nabi. Maka dalam perang Uhud dia ingin bunuh Nabi, tidak berhasil. Dalam perang Khandaq tidak berhasil. Sampai dalam Fatu Makkah, semua orang sudah tunduk, dia kabur, Sofwan bin Umayyah. Kata Rasulullah SAW, suruh ke sini. Saya tidak akan ganggu dia. Tidak apa-apa, dia ke sini aja. Saya tidak akan ganggu dia. Sehingga Sofwan pun datang dan dia masih musyrik. Dia menghadiri Nabi dalam suatu peperangan. Entah perang Hunain atau perang lain, saya agak lupa. Maka Rasulullah SAW dapat ghanimah yang banyak, onta yang banyak. Rasulullah dia lihat onta-onta banyak, dia tertarik. Maka Rasulullah SAW kasih dia 100 ekor onta. Ini buat kamu Sofwan. Musyrik. Ambil. Subhanallah. Bayangkan seorang bencinya kepada Nabi luar biasa, ingin Nabi dibunuh. Tapi Nabi kasih dia 100 ekor onta, maka kebenciannya luntur. Biasa manusia.
Ya, kalau kita kasih bantuan ya namanya kebenciannya akan luntur. Kemudian Nabi kasih lagi 100 ekor onta. 200 ekor onta berarti. Nabi kasih lagi 100 ekor, 300 ekor onta Rasulullah kasih dia. Rasulullah kasih dia sampai akhirnya dia pun masuk Islam. Apa kata dia? Ya. Laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tani. Ya. Wa innahu la abghadun nas ilayya. Atau la abghadul wujuh ilayya. Wa inna wajhahu la abghadul wujuh ilayya. Sungguh Muhammad telah memberikan kepadaku pemberiannya dan wajah Muhammad lah wajah yang paling aku benci di atas muka bumi ini. Fama bariha yu'tini, tapi Nabi kasih saya terus hatta innahu min ahabbin nasi ilayya. Maka dia jadilah Muhammad lah orang yang paling aku cintai. Subhanallah. Lihat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak diucapkan oleh beberapa sahabat. Orang paling dia benci Muhammad, kemudian jadi orang yang paling dia cintai. Di antaranya Sufyan bin Umayyah, di antaranya Amr bin Al-As, di antaranya Thumamah bin Utsal. Ini orang-orang musyrikin yang mereka mengatakan Muhammad ini orang yang paling aku benci. Di atas muka bumi ini paling aku benci, yang aku ingin bunuh dia orang ini. Tapi dengan akhlaknya yang mulia jadilah dia orang yang paling aku cintai. Ya, kalau antum mempraktekkan kedermawanan Nabi seperti itu, sumbangan, enggak usah takut-takut. Siapa yang bisa? Tidak ada. Zaman sekarang siapa yang mau kasih seluruh hartanya? Tidak ada. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dermawan luar biasa, ya. Makanya kalau ada orang benci sama antum kasih mobil, insyaallah kebenciannya berkurang. Si mobil nih. Ente ente kurang ajar ente kurang ente bangsa ente penjasa. Nih kunci mobil Alphard nih ambil. Masa benar Ustaz? Oh, ya makasih ya. Mulai berubah. Oh, dia memang dia enggak beres. Mulai cercaannya berkurang, dia enggak beres. Kasih lagi Alphard kedua. Oh, udah Alphard ketiga ente paling dicintai sama dia. Ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum. Berbuatlah baik kepada manusia niscaya kau akan rebut hati mereka. Oleh karenanya, itulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kedermawanan tidak ada yang bisa menyamai. Tidak ada yang bisa menyamai Nabi sallallahu alaihi wasallam.